Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal At-Turmudi dengan NIM 22050006 dari Prodi S1 Teknik Perminyakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang directional drilling untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pemboran 2. Nah, di dalam membor suatu formasi sebenarnya selalu diinginkan lubang yang vertikal. Karena dengan lubang yang vertikal operasinya itu lebih mudah. Juga umumnya biasanya lebih murah, namun dengan perkembangannya zaman dan didukung oleh kemajuan teknologi serta tuntunan kebutuhan terhadap sumber daya atau khususnya energi minyak dan gas bumi. Di samping itu juga banyak kendala-kendala yang dihadapi pada drilling operation, baik dilihat dari segi topografi serta geologi. Hal ini menjadi tantangan bagi para ahli perminyakan, khususnya di bidang drilling untuk melakukan pengeboran dan vertikal. Nah, directional drilling ini adalah suatu cara membelokkan lubang sumur untuk menuju sasaran tertentu di dalam formasi yang tidak terletak vertikal pada kepala sumur. Nah, tujuan untuk directional drilling itu yang pertama itu untuk mengembalikan lubang sumur yang bengkok menjadi lubang vertikal. Terus yang kedua itu sebagai sidrek atau pemboran pindah jalur dari alat yang menghambat. Terus yang ketiga itu mencapai target permukaan yang tidak memungkinkan. Bisa jadi lokasi reservoir itu tidak memungkinkan untuk mengoperasikan di atasnya gitu, seperti ada bangunan atau di perkotaan. Nah, yang keempat yaitu melakukan pemboran ulang pada sumur tua untuk produksi baru. Dan yang kelima yaitu pengeboran multiple target dari satu lokasi. Nah, jadi target pengeborannya itu bukan hanya satu target, tapi ada beberapa cabang dalam pengoperasi pemboran itu. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menggunakan directional drilling. Faktor yang pertama itu secara geografi. Nah, directional drilling ini dilakukan apabila keadaan di permukaan tidak memungkinkan untuk mendirikan lokasi pemboran. Dengan kata lain, tidak dapat dibor secara vertikal. Misalnya reservoir berada di bawah kota yang mempunyai bangunan-bangunan bersejarah. Nah, contohnya di gambar di samping. Jadi misalkan reservoir itu di bawah di permukiman warga atau di perkotaan. Nah, kita kan tidak memungkinkan untuk mengebor di perkotaan tersebut, maka dilakukannya directional drilling. Jadi operasi pemborannya itu di jauh dari perkotaan yang biasanya vertikal ini belok menuju ke reservoir. Nah, terus faktor yang kedua yaitu secara geologi, topografi, maaf salah. Jadi directional drilling ini dilakukan dengan pertimbangan alasan topografi. Alasannya itu adanya patahan atau formasi yang tipis atau adanya reservoir lensa. Terus juga ada pertimbangan ekonomi. Nah, di samping ada contohnya yang dimana ketika memulai operasi pemboran dalam target tertentu, yang dimana di situ tuh ada patahan atau formasinya itu tipis, jadi maka harus dibelokkan pengeboran tersebut. Nah, lalu tipe-tipe sumur directional drilling, yaitu yang pertama itu ada build and hold atau shallow deviation. Nah, pola ini menggunakan defleksi awal yang dangkal atau shallow dan pendekatan sudut lurus ke target. Lubang sumur menembus target pada sudut yang sama dengan sudut width up maksimum. Dibutuhkan inklinasi terendah untuk mencapai target. Model build and hold sebagian besar digunakan untuk sumur dengan kedalaman sedang tanpa intermediate casing dan sumur yang lebih dalam tanpa lateral displacement yang besar. Nah, terus yang kedua yaitu ada build, hold, and drop. Nah, pola ini terdiri dari bagian vertikal, kick point, build up section, tangent section, drop off section, dan hold section.
untuk mencapai target. Nah, jadi seperti gambar di samping. Jadi, pengeborannya itu, memiliki, seperti bentuk es lintasan lubang sumur itu menembus target secara, vertikal. Nah, jadi di sini ada gambar, yang di mana, eee, lintasan lubang sumur itu seperti bentuk es. Lanjut, tipe yang ketiga yaitu continuous width atau deviation. Nah, sumber ini memiliki defleksi awal yang relatif dalam depth. Ini membutuhkan inklinasi tertinggi dan semua jenis profil sumur untuk mencapai target. Nah, terus yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ada horizontal drilling. Nah, pengeboran horizontal drilling ini adalah suatu proses kemudi bor untuk mengikuti jalan horizontal sekitar 90 derajat dari vertikal yang berorientasi melalui batuan reservoir. Nah, kepentingan dalam pengeboran sumur horizontal dapat dikaitkan dengan alasan utama, seperti peningkatan dalam produksi primer, terus peningkatan dalam produksi sekunder, peningkatan dalam pemulihan akhir dari hidrokarbon di tempat, penurunan yang signifikan dalam pembuatan sumur di lapangan, peningkatan yang signifikan dalam produksi. Nah, berikut ada alat-alat pembuat deflection atau deflection tool. Nah, yang pertama yaitu ada Bezier bit. Nah, alat ini berfungsi untuk menghancurkan dan menembus lapisan formasi dengan cara memberi beban dan tenaga putar pada motherboard digunakan pada pemboran berarah. Nah, prinsip kerja dari Bezier bit ini adanya salah satu nozzle pada bit yang ukurannya lebih besar dari yang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan lumpur yang lebih besar sehingga lubang yang akan belok ke arah nozzle pun lebih besar. Nah, di samping ada gambar yang dimana penembusan laju bitnya, penembusan laju nozzle-nya itu lebih besar yang akan membelokkan ke arah belok. Nah, terus yang kedua ada spot bit. Nah, fungsi dari spot bit ini untuk menghancurkan dan menembus lapisan formasi dengan cara memberi beban dan tenaga putar pada mata bor dengan gerakan tumbukan dan mengarahkan jet lumpur ke arah pembelokan. Nah, terus yang ketiga ada conical joint. Nah, fungsi dari conical joint ini memungkinkan bit untuk bergerak ke arah yang baru dan memungkinkan putaran yang membentuk sudut antara drill string dan bit. Nah, jadi knuckle ini berfungsi bitnya itu bergerak ke arah yang baru. Jadi untuk membelokkan lintasan sumur yang membentuk sudut antara drill string dan bit. Terus ada webstock. Nah, dari fungsi webstock ini membelokkan bit dengan salurannya yang melengkung memiliki besi yang konkav atau cekung sehingga dapat menahan dan memegang bottom hole assembly atau BHA. Nah, di sini ada peralatan downhole mode motor, peralatan di bawah. Yang pertama yaitu ada turbo drill. Nah, fungsinya itu untuk menggerakkan pahat harus memutar rangkaian pipa pemboran dilengkapi dengan band sub atau band housing untuk membelokkan lintasan sumur dengan lengkungan yang halus. Terus ada positive displacement motor atau PDM. Nah, di sini untuk berperan sebagai rotor yang tersekat di dalam stator sehingga jika fluida dialirkan rotor akan bergerak memberikan jalan pada lumpur atau fluida untuk mengalir. Nah, terus ada PDM dan navigation sub. Nah, alat ini mampu membuat lubang lurus atau berarah tanpa memerlukan ekstra trik untuk mengendi PHA. Terus jika string tidak diputar, maka motor akan membuat lubang berarah miring atau sliding. Jika string dan motor diputar bersamaan, maka akan dihasilkan lubang lurus. Nah, jadi PDM plus navigation ini tidak memerlukan ekstra tip. Jadi bisa
mampu membuat lubang lurus atau berarah tanpa memerlukan ekstraktif untuk mengganti pH tersebut. Nah, terus ada rotary steering system. Alat ini mampu membuat lubang lurus atau berarah dengan memutar string dan motor secara terus-menerus sampai mencapai target yang dikehendaki. Terus juga mampu membuat berarah dengan laju penetrasi yang tinggi, bisa mencapai target dengan radius kecil. Nah, terus ada packet hole assembly. Nah, fungsi packet hole assembly ini untuk menjaga agar lubang yang telah terbentuk tidak berubah sudut sehingga deviasi sudut tidak terjadi. Nah, maksudnya fungsi dari packet hole assembly ini untuk menjaga stabilitas lubang yang telah terbentuk sehingga tidak berubah sudut. Jadi misalkan sudah membuat lintasan baru, maka tidak terjadi deviasi sudut yang tidak memungkinkan. Jadi tidak membelok-belok gitu. Nah, terus ada pendulum assembly. Nah, fungsi dari pendulum ini untuk mengurangi sudut dan membentuk lubang yang relatif tegak. Nah, jadi pendulum ini untuk seperti apa ya? Awalnya seperti agar tidak terlalu miring gitu. Jadi beloknya itu secara sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, terus ada fulcrum assembly. Nah, fungsinya itu untuk menambahkan sudut semakin besar jarak antara bit dengan stabilizer pertama, maka semakin besar pula bit rate-nya. Nah, ada satu lagi yaitu stabilizer. Nah, stabilizer itu untuk memastikan lintasan pada saat pemboran itu tidak belok-belok, maksudnya agar tetap stabil gitu di dalam ketika pengoperasian drilling tersebut. Nah, terus ada metode penyimpangan lubang sumur. Nah, jadi penyimpangan sumur dengan perakitan rotary itu semua BHA menyebabkan gaya samping pada bit sehingga mengubah kemiringan lubang. Nah, seperti halnya tadi sudah dijelaskan bahwa ada bottom hole assembly ya, yang dimana ada fulcrum effect. Nah, fulcrum ini untuk membangun kemiringan dari lintasan sumur. Nah, terus juga ada pocket effect itu untuk menahan kecenderungan. Terus ada pendulum efek untuk menurunkan kemiringan, jadi tidak terlalu miring banget gitu. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi gaya sisi bit. Yang pertama itu ada karakteristik mekanis BHA. Karakteristik mekanis BHA ini pengukur dan penempatan stabilizernya dan BHA lainnya. Nah, jadi pengukur dan penempatan stabilizer itu mempengaruhi untuk gaya sisi bit dan BHA lainnya. Terus juga diameter, panjang, dan equipment BHA-nya tersebut. Terus juga jenis-jenis bit yang digunakan. Nah, terus yang kedua, parameter pengeboran diterapkan pada BHA seperti pada bit, kecepatan putar atau rotari, sirkulasi atau laju aliran. Nah, yang ketiga yaitu formasi yang sedang dibor. Perencanaan lintasan pemboran berarah, mungkin ini langkah-langkah ya, langkah-langkah perencanaan lintasan pemboran berarah. Langkah pertama di dalam merencanakan sumur berarah adalah dengan mendesain lintasan lubang sumur sehingga mencapai target. Nah, langkah-langkah dalam merencanakan lintasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari data geologi ditentukan ke dalam sasaran, jumlah sasaran, dan jarak horizontal sasaran. Jadi, langkah yang pertama itu ketika sudah mendapatkan data dari geologi dan target yang akan ditembus ya. Nah, nanti barulah kita mendapatkan dari data tersebut nanti akan dioperasikan. Nah, yang kedua itu menentukan kick off point yang tepat dan laju pembentukan sudut build up atau build air yang akan digunakan. Terus yang ketiga itu menentukan tipe lintasan yang sesuai, bisa continuous build type, bisa build and hold type atau build hold and drop atau S type yang sudah saya jelaskan di awal.
Nah, terus yang keempat yaitu mendesain proyeksi lintasan secara vertikal dan horizontal. Nah, jadi kesimpulan pada directional drilling ini adalah merupakan kegiatan operasi pemboran dalam membelokkan lubang sumur untuk kemudian diarahkan ke suatu sasaran tertentu di dalam formasi yang tidak terletak vertikal di bawah permukaan sumur dalam melakukan pemboran berarah ini. Karena alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan bila memungkinkan pemboran vertikal. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.